Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 3 kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal Allah dengan sifat 20-nya. Oke, langsung saja. A. Pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah ini wajib bagi setiap muslim mempercayainya, bahwa terdapat 20 sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ini adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Allah adalah Khalik, zat yang memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Kemudian yang kedua, sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ini adalah sifat yang tidak akan pernah ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat mustahil ini dinafikan oleh sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian yang ketiga yaitu sifat zaiz bagi Allah. Sifat yang dimaksud dengan sifat jaiz ini adalah Allah berwenang untuk menciptakan atau tidak menciptakan makhluknya. Allah juga berwenang untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Di dalam sifat jaiz ini, Allah menunjukkan kebebasan Allah dalam memilih atau menentukan perbuatannya itu sendiri. Kemudian yang B, pembagian sifat wajib bagi Allah. 20 sifat wajib itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat wajib bagi Allah yang adanya tidak disebabkan oleh sesuatu sebab apapun. Jadi yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tak layak dan tak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Yang termasuk sifat salbiyah Allah ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian yang ketiga ada sifat ma'ni, yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk sifat ma'ni ini adalah kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang tetap selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Di antara sifat ma'nawiyah ini yaitu qadiran, mudiran, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Selanjutnya 20 sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan terakhir mutakaliman. Oke, yang pertama wujud. Wujud artinya ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua barang yang ada di lingkungan ini kita pasti ada yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 2 yang artinya Allah tiada kala Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Itu Quran surah Ali Imran ayat 2. Kemudian sifat Allah yang kedua yaitu qidam, terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin.
dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketiga yaitu baqo. Baqo yang berarti Allah Maha Kekal, dan mustahil Allah itu yaitu rusak, fana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 27 yang artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Kemudian yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi, yang berarti Allah berbeda dengan ciptaannya. Sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Jika ada kesamaan, hanya sama namanya, sedangkan kesempurnaannya tidak sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 11, yang artinya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi, pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Kemudian nomor 5, qiyamuhu binafsihi. Artinya, Allah berdiri sendiri atau Allah tidak bergantung kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam adalah Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan yang lain, karena Allah mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Kemudian keenam, wahdaniyah, yaitu Allah Maha Esa. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa, artinya Dia tidak terbilang, 2, 3, dan seterusnya. Dan mustahil Allah terbilang itu yaitu ta'adud. Ta'adud itu adalah salah satu sifat mustahil Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4, artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Selanjutnya yang ketujuh, kudrah. Kudrah berarti Allah Maha Kuasa, dan mustahil Allah itu tidak berkuasa yaitu azul. Allah berkuasa menciptakan alam, mampu memelihara dan sanggup menghancurkannya tanpa bantuan kekuasaan lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 20, yang artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar matahari itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Kemudian 8, iradah. Iradah artinya Allah Maha berkehendak, dan mustahil Allah tidak berkehendak atau terpaksa melakukan sesuatu itu adalah karohah. Jika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Yasin ayat 82, yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Kesembilan, ilmu. Ilmu yang berarti mengetahui. Allah Maha mengetahui, dan sifat mustahil Allah yaitu bodoh, yaitu jahlun. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini,
dan Dia mengetahui semua ciptanya. Allah berfirman sebagai berikut, yang artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 16. Kemudian nomor 10, hayat. Hayat yang berarti Allah Maha hidup. Dan sifat mustahil Allah yaitu mati, maut. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengatur kehidupan semua makhluk hidup. Allah tidak akan mati dan kekal selamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 2, Allah tidak kala Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi senantiasa berdiri sendiri. 11. Sama, artinya Maha mendengar. Sama, sifat mustahil bagi Allahnya itu adalah tuli, yaitu sumum. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jumlah suara manusia ratusan juta. Semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ke-12 yaitu basar. Basar yang berarti Allah Maha melihat. Dan sifat mustahil Allah dari basar ini adalah buta, yaitu umyun. Allah yang mengatur, yang menjalankan dan mengawasi benda-benda seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Semua itu bagi Allah tidak ada yang lepas dari penglihatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 265. Kemudian 13, kalam. Kalam berarti Allah berbicara. Maksudnya Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Allah berbicara atau berfirman, dan mustahil Allah bisu yaitu bukmun. Allah berfirman sebagai berikut, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Kemudian nomor 14, qadiran, Maha berkuasa. Qadiran ini sama dengan kudrah, yaitu berkuasa. Nomor 15, mudiran, Maha berkehendak, juga sama dengan sifat Allah yang iradat, yaitu sama-sama Maha berkehendak. 16, aliman, Maha mengetahui, sama dengan ilmu, Maha mengetahui. 17, hayyan, Maha hidup, sama dengan sifat Allah, hayat, hidup. 18, sami'an, Maha mendengar, sama dengan sifat Allah yang sama, yaitu mendengar. Kemudian nomor 19, basiran, Maha melihat, sifatnya sama dengan sifat Allah basar, yaitu Maha melihat. Kemudian nomor 20, mutakaliman, yaitu Maha berbicara. Dia sama dengan sifat Allah yang nomor 13, yaitu kalam, Maha berfirman atau berbicara. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenal Allah dengan sifat 20-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya hanya manusia biasa. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.